Oke, selamat pagi sobat online. Pada saat ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dimas, Alif Lukman Kafi, Asti Ngasih Mariana Sombing, dan Hafid Rizky Firmansyah akan menjelaskan mengenai analisis metode konstruksi pemancangan di proyek apartemen Kemang View. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, Lip. Oke, sikat Dim. Oke, jadi yang pertama itu kita ngomong soal pendahuluan ya. Oke. Jadi latar belakangnya dulu nih, latar belakang. Nah, kau tahu nggak kalau jumlah penduduk di Indonesia itu udah sampai 267 juta jiwa. Nggak Tahu tahu. berapa, Dim? Nggak tahu. Ya, aku kasih tahu ya. Oke. 267 juta jiwa. Nah, itu kan makin lama kan makin banyak orang, Dim. Terus nanti jadi lahan kayak rumah-rumah yang horizontal itu udah nggak cukup nanti. Ya. Nah, makanya nanti sekarang rumahnya ditumpuk, rumah ke atas. Nah, salah Oke. satu bentuk rekayasa pemanfaatan lahan kalau buat pemukiman itu namanya apartemen. Nah, apartemen itu jadi kayak bangunan yang bertingkat lebih dari satu yang merupakan kumpulan dari unit-unit hunian di gitu. Nah, jadi nanti ini kalau apartemen tuh rumahnya vertikal ke atas jadinya. Jadi rekayasa lahannya bagus lah. Nah, tapi kalau mau buat apartemen tuh harus dirancang dengan matang. Jadi ada banyak faktor-faktor yang harus diperhitungkan supaya si apartemen ini dirancang dengan baik. Gitu. Nah, jadi nanti di tugas besar ini yang dicari adalah alternatif-alternatifnya. Jadi mungkin nanti kau jelasin di alternatif-alternatif apa aja. Nah, terus nanti dilanjutkan sama teman-teman kita juga, akhirnya tuh alternatif atau metode apa yang dipilih untuk mengerjakan proyek ini. Kau jelasin teori dasar dulu. Teori dasar, faktor-faktor pemilihan metode pekerjaan. Jadi sebenarnya faktor pemilihan metode pekerjaan ini itu ada 3. Yang pertama itu tergantung dari sumber daya, waktu, dan K3. Manajemen sumber daya. Jadi sumber daya ini sebenarnya terdiri dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu sumber daya manusia, yang kedua itu adalah sumber daya peralatan, dan yang ketiga itu adalah sumber daya material, dan yang keempat itu adalah sumber daya modal atau keuangan. Lanjut ya. Oke. Jadi selain faktor pemilihan metode pekerjaan, ada juga klasifikasi alat berat pada bagian teori dasar. Jadi klasifikasi berat ini terbagi atas 2. Yang pertama itu klasifikasi fungsional, dan yang kedua itu adalah klasifikasi operasional. Kalau klasifikasi fungsional, dia terdiri atas alat pengolah lahan, baru alat penggali, 3 alat pengangkut material, yang keempat itu adalah alat pemindahan material, yang kelima itu adalah alat pemadat, yang keenam itu alat pemproses material, baru yang ketujuh itu adalah alat penempatan akhir material. Sekarang kita membahas klasifikasi operasional alat berat, terdiri dari 2, yaitu alat dengan penggerak dan alat statis. Alat dengan penggerak ini adalah alat-alat yang bisa bergerak karena dia punya roda atau belt. Sedangkan baru yang kedua itu adalah alat statis, yaitu alat-alat yang tidak bisa bergerak seperti tower crane. Oke, Lip. Oke, mantap Dim. Teori dasarnya betul udah jelas Dim ya. Itu aja ya, itu Jelas, Lip. nanti yang bakal diperhitungkan untuk merencanakan proyek ini gitu ya. Ya, Pas. ya pas. Oke, berarti sekarang kita langsung ke gambaran proyeknya, Dim. Proyek. Nah, tadi kan aku udah bilang soal kita bikin apartemen. Nah, makanya Ya. proyek yang kita analisis sekarang itu adalah proyek apartemen dan hotel Kemang View Bekasi. Oke, paling itu 3.1 yang soal gambaran umum proyek. Kalau pekerjaan yang dijawab aja, Dim. Jadi ada 2 sebenarnya pekerjaan secara umum. Yang pertama itu adalah pekerjaan persiapan, yang kedua itu adalah pekerjaan struktur. Pekerjaan persiapan ini ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama survei lokasi, yang kedua itu penyelidikan tanah atau perbaikan tanah, yang ketiga adalah pengadaan fasilitas sarana dan prasarana proyek. Pekerjaan struktur itu terdiri atas 2. Pertama itu pekerjaan tanah, yaitu dewatering air tanah dan galian basement. Yang kedua adalah pekerjaan struktur bangunan bawah.
Oke, berarti ntar ini bab selanjutnya nanti dijelasin sama Hafiz dan Astria ya. Ya. Diesel hammer adalah alat yang paling sederhana di antara alat-alat pemancangan lainnya. Diesel hammer memiliki satu silinder dengan dua mesin diesel, piston atau ram, tangki bahan, tangki pelumas, pompa bahan bakar, injektor, dan mesin pelumas. Sekarang kita mau dijelasin hydraulic hammer. Hydraulic pile hammer itu adalah salah satu jenis alat berat yang sering digunakan, khususnya pada pekerjaan pemasangan tiang pancang. Untuk spesifikasi diesel hammer yang digunakan dalam proyek ini dapat dilihat pada tabel ini. Untuk menghitung produktivitas, kita perlu mengasumsikan jumlah pukulan yang dilakukan untuk menyelesaikan seluruh proyek pemancangan, yaitu diasumsikan 468.667 pukulan. Untuk menentukan produktivitasnya, rata-rata pukulan per meter dibagi dengan maksimal blow, yaitu yang kita dapat maksimal blow-nya berdasarkan spesifikasi, yaitu sebesar 45 blow. Sehingga kita mendapatkan hasil produktivitasnya yaitu 0,377 menit per meter. Untuk menentukan waktu pemancangan yang kita butuhkan untuk menyelesaikan, kita dapat mengalihkan 0,377 dikali 1266 dikali 23/60, yaitu 183,336 jam. Oke, selesai. Selanjutnya, buat hydraulic hammer, alat hydraulic hammer yang akan kita analisis itu mereknya Bruce 0312 dengan spesifikasi sebagai berikut ada di tabel yang tercantum. Nah, dari perhitungan produktivitas ini didapat produktivitas hydraulic hammer sebesar 3,06 meter per menit. Total waktu pemancangannya dirumuskan dengan 29.000 meter, sekitar segitu, dikali 0,327 menit per meter, didapat total waktu pemancangannya itu sekitar 160 jam. Sekarang kita akan menentukan analisis biaya yang harus dikeluarkan ketika kita menggunakan diesel hammer. Untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan, harga satuan semua komponen yang diperlukan ada tabel yang dapat kita lihat pada layar berikut. Pada dasarnya rumus biayanya adalah harga satuan dikali jumlah unit dikali waktu pemancangan. Untuk harga sewa diesel hammer, sehingga kita mendapatkan hasilnya sekitar 33 juta. Untuk gaji, sekitar 3 juta untuk menggaji pekerja. Untuk biaya olinya sekitar 140 juta. Sama seperti oli, untuk menghitung biaya solar, 197 juta. Untuk menentukan total biaya dari semua pengguna, keseluruhannya, kita tinggal menjumlahkan saat menggunakan diesel hammer adalah 374.921.211 rupiah. Nah, kalau kita menganalisis biaya yang perlu dikeluarkan untuk penggunaan hydraulic hammer pada proyek ini, jadi kalau ditotalin, biaya total operasional itu 238 juta. Terus ada juga biaya untuk menyewa hydraulic hammer ini dengan menjumlahkan biaya total operasional sama biaya total untuk menyewa alat-alat yang diperlukan ini 293.250.000, sekitar segitu. Oke. Sekarang kita masuk ke komparasi metode antara diesel hammer dan hydraulic hammer menggunakan metode AHP. Pada kasus ini, biaya bobotnya adalah 0,6 dan waktu adalah 0,4, sehingga bila dijumlahkan akan menjadi 1. Nah, seperti ini bentuk analytical hierarchy prosesnya. Nah, sekarang kita tinjau berdasarkan biaya, didapat bahwa biaya untuk menggunakan diesel hammer itu sekitar 374 juta, dan biaya yang diperlukan untuk menggunakan hydraulic hammer adalah senilai 293 juta, di mana hidrolik ini mendapat poin yang lebih besar, sebesar 0,562. Lalu berdasarkan waktu, didapat bahwa waktu untuk menggunakan diesel hammer itu 183 jam, dan waktu menggunakan hydraulic hammer selama proyek itu 160 jam. Lalu dihitung lagi bobotnya relatif terhadap yang lain, maka dari itu didapat bobot untuk diesel hammer itu 0,4492. Dan untuk bobot hydraulic hammer dengan perhitungan yang sama didapat bobot kompositnya adalah 0,5508. Dapat disimpulkan bahwa metode pemancakan dengan hydraulic hammer lebih diutamakan dibanding metode pemancakan dengan diesel hammer.